Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL, PLN Peduli merupakan program yang selalu memberikan kontribusi besar pada kehidupan masyarakat dan lingkungan. Program yang secara nasional telah dilaksanakan itu menyasar kepada usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dengan berupa pendampingan dan penyaluran bantuan peralatan yang nantinya akan memudahkan dalam teknis pekerjaan. Kepedulian ini tidak dilepas begitu saja, karena setiap triwulan akan selalu dimonitoring untuk evaluasi. Dalam kunjungan triwulan pertama di tahun 2023 ini, PLN UID Sumbar bersama-sama dengan media online, cetak maupun elektronik menggelar rangkaian perjalanan road trip media ke mitra binaan yang telah bekerja sama. Mewakili General Manager PLN UID Sumbar, Senior Manajer Niaga Armunanto, didampingi Manajer Komunikasi dan TJSL PLN Unit Induk Distribusi Sumbar, Yenti Elvinadi, melepas rombongan road trip media menuju UMKM binaan Rabu 15 Maret di kantor wilayah PLN Jalan Dr. Wahidin nomor 8 Sawahan Timur Padang. Mewakili kunjungan tersebut, rombongan mendatangi bank sampah yang dikelola oleh ibu-ibu di kawasan Kelurahan Pasir Jambak, Kecamatan Koto Tanga, Kota Padang. Ibu Mevita, Ketua Bank Sampah, dengan beberapa anggotanya terlihat sibuk mengolah limbah sampah plastik menjadi kerajinan yang dapat bernilai ekonomis. Kelompok ini merupakan salah satu UMKM yang dibina oleh PLN UID Sumbar melalui program TJSL. Dan pada kesempatan yang sama, Manajer Komunikasi dan TJSL PLN Unit Induk Distribusi Sumbar, Yenti Elvinadi, memberikan sertifikat Green Award 2023 kepada Maivita. Ya, bisa bayar rekening listrik, bahkan menjadi brand produk go internasional karena sudah dipasarkan di Shanghai. Dan perjalanan berlanjut ke Maninjau, diterima oleh Manajer PLN Indonesia Power Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan atau UPDK Bukit Tinggi, Syafi'i, dan Manajer PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan atau UP3 Bukit Tinggi, Zulhamdi. Melalui keterangannya, Manajer UPDK Syafi'i menyampaikan bahwa di wilayah kerjanya juga terdapat mitra binaan dengan mengolah tanaman eceng gondok yang tumbuh di sekitar Danau Maninjau menjadi bahan untuk membuat souvenir seperti tas, topi, dompet, dan yang lainnya. Kerajinan eceng gondok ini merupakan kerjasama antara PLN UPDK Bukit Tinggi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam dan juga Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat. Sumatera Barat. Nah, kerjasama kita itu selama 3 tahun, Pak. Selama 3 tahun, di awal pelaksanaan kerjasama ini kita melakukan pelatihan eceng gondok dengan mendatangkan instruktur dari Tasikmalaya. Itu tahun kemarin ya, 2022. Sekalian sama produksi kan. Nah, tahun ini kita tetap support untuk kerajinan eceng gondok ini dengan menambah peralatan produksi, Pak. Sehingga bisa lebih banyak lagi produksinya dan dengan variasi yang lebih banyak. Kayak misalnya kan tadi kita lihat ada tas kecil, terus kemudian ada tempat tisu, dompet, dan lain sebagainya. Sudah mengikuti beberapa pameran, baik itu di Padang, kemarin terakhir itu di Batam.
di Batam itu ada pameran yang diadakan oleh sekelompok ini Pak, sekelompok Minang ya, sekelompok Minang, perantau Minang ya yang ada di Batam, dan kami membawa kerajinan Cek Gondo ini untuk ikut pameran ke sana. Kalau keluar dia harus produksinya harus massal Pak, dan kita harus siap. Tambahannya juga ada. Iya. Nah itu Pak, kan dari kelompok ini, dari kelompok yang sekarang kita bina ini, kan harapannya nanti kan bisa menularkan ilmunya ke yang lainnya. Ekspansi. Masih dalam lingkup PLN Indonesia, Power Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan atau UPDK Bukit Tinggi, rombongan mengakhiri kunjungan ke salah satu pemilik kilang tebu, Syafri Jamal, yang awalnya menggunakan mesin diesel untuk menggilang tebu. Dengan bermitranya dengan PLN UID Sumbar, sekarang sudah memanfaatkan listrik untuk penggilangan. Lebih lanjut, Manajer Komunikasi dan TJSL PLN Unit Induk Distribusi Sumbar, Yenti Elvinadi mengatakan, dengan adanya program dari TJSL ini akan membantu UMKM untuk lebih berkembang dan bisa banyak memperoleh manfaat. Jadi kami sudah menyaksikan dan sudah menerima testimoni yang menyimpulkan bahwa apa yang sudah PLN mengajak para petani tebu yang ada di Kecamatan Mandur, khususnya di Nagari Lawang, itu dengan potensi 140 pengilang. Nah ini kita berharap kepada pemerintah setempat untuk ikut bersinergi dengan PLN, karena PLN sifatnya dalam hal ini untuk 3 pelanggan sebagai pionir, ini adalah memberikan contoh, itu kan dibantu, difasilitasi oleh PLN menggunakan bantuan tanggung jawab sosial lingkungan. Tentu saja tidak akan mungkin ke 140-nya bisa diakomodir melalui bantuan PLN. Nah, untuk investasinya ini kita mengambil ya rata-rata paket untuk 1 unit penghilang tebu itu sekitar 25 juta. 25 juta rupiah ya investasi yang harus dikeluarkan oleh para pengusaha kilang. Kalau dari PLN alhamdulillah Pak, saya bersyukur. Kebetulan sewaktu tahun 2009 saya pernah di Padiaman uji coba teknik secara menggiling secara dengan listrik memakai dinamo atau transistor, dan itu keuntungannya sangat besar. Pertama, bagi saya menghemat keuangan, mengurangi pengeluaran. 1 ton 200 cuma 100.000 rupiah Token Pak ya? tokennya. Alhamdulillah saya sangat berterima kasih dan bersyukur kepada PLN. Kenyamanan di lingkungan, kalau kita masih pakai diesel itu